Halo sahabat yang dirahmati Allah. Sesi kita kali ini yaitu tentang sebuah nasihat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun." Yang artinya, ada 3 hal yang dapat menyelamatkan diri dari siksa Allah. Ada 3 hal yang menjadi perusak diri sendiri, dan ada 3 hal yang dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan tinggi di akhirat, dan ada 3 hal juga yang dapat menghapus dosa. Namun dari 4 pembahasan tersebut akan dibagi 4 juga pembahasannya, atau akan dibagi ke 4 video selanjutnya. Dan insya Allah akan disertakan link pembahasan di setiap judulnya yang akan disematkan di dalam kolom deskripsi video ini. Salasun munjiyatun, yang artinya tentang 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah itu? 1. Fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Artinya takut kepada Allah Ta'ala secara rahasia dan secara terang-terangan. Takut di sini yaitu takut dalam segala hal, terutama dari segi dosa, dan juga takut karena Allah tidak ridho kepadanya. Jika seorang manusia yang hendak melakukan suatu maksiat, maka rasa takut itu akan mengalahkan keinginan untuk berbuat maksiat. Maka tertahanlah untuk melakukan suatu amal yang buruk. Itulah ciri dari keimanan yang mengkonfirmasi atas setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Wal qasdu fil fakri wal ghina, yaitu sederhana dalam kehidupan dunia, baik di saat fakir maupun di saat kaya. Karena kenyataannya berperilaku sederhana baik dalam keadaan fakir maupun di saat kaya memang menjadi suatu hal yang sulit karena dipengaruhi oleh gaya hidup. Jika misalkan contoh penghasilan 3 juta, maka pengeluaran semisalnya hanya 2 juta. Maka di saat berpenghasilan 5 juta pun pengeluaran seharusnya tetap sama. Maka inilah yang disebut gaya hidup. Tidak menjadikan gaji tinggi menjadikan gaya hidup semakin tinggi juga. 3. Wal adlu fir ridai wal ghadabi. Artinya adil antara senang dan marah. Maksudnya baik dalam keadaan senang, suka, ridho, cinta hendaklah karena Allah, marah pun karena mencari keridhaan Allah. Maka di situ keadilan di saat senang dan marah tetap terjaga. Dengan kata lain, marahnya tidak mengikuti nafsu semata, melainkan ada maksud untuk menyempurnakan suatu hal yang sifatnya menambah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan salah faham, jangan pernah berniat mencuri karena Allah ataupun berbuat maksiat lainnya yang disebutkan karena Allah, karena itu bukanlah suatu hal yang dapat menambah keridhaan Allah, melainkan menambah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.